Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man nabata lahmuhu min suhtin annaru awla bih. Rawahu Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah yang secara khusus ada di bulan Ramadan ataupun amal-amal ibadah yang lain di bulan Ramadan. Karena itu, kesempatan berharga ini kita manfaatkan. Kita bukan hanya melaksanakan amal puasa, amal ibadah puasa saja, tapi segala amal ibadah yang dapat menyempurnakan amal ibadah kita juga harus kita laksanakan dengan baik. Harus kita agendakan dengan baik selama bulan Ramadan ini. Mulai dari bacaan dan khatam Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, kemudian menghidupkan malam 10 terakhir di bulan Ramadan nanti. Dengan demikian, insya Allah kewajiban puasa yang diberikan kepada kita akan dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ujung ayat Al-Baqarah 182 183, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan dan kita harus selalu membacakan salawat kepada beliau. Kita sebagai umatnya tentu sangat berharap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, materi yang diberikan oleh panitia tazkirah ataupun kajian online Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru adalah perhatikan konsumsi halalmu, bahagia hidupmu. Atau konsumsi makanan yang halal, maka hidupmu akan bahagia. Kata halal secara bahasa berasal dari kata al-hillu yang artinya adalah al-ibahah. Maksud kata al-ibahah adalah sesuatu yang diizinkan ataupun sesuatu yang dibolehkan. Secara syar'i, secara istilah, yang dimaksud dengan halal adalah ma'abahu syar'u, segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Dalam pengertian lain, Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan, al-muradu bil halal wa kullu syai'in la yu'aqabu alaihi biisti'malih, segala sesuatu yang tidak menimbulkan dosa menggunakannya. Itu yang dimaksud dengan halal. Lalu apa dasarnya kita wajib mengkonsumsi makanan yang halal? Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan pada ayat 168, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dalam ayat ini Allah menyeru seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang laki-laki maupun perempuan, yang dewasa maupun yang anak-anak, seluruh manusia. Allah katakan, kulu mimma fil ard, makanlah, nikmatilah apa saja yang ada di muka bumi ini. Allah persilahkan kepada kita untuk menikmati segala sesuatu apa yang ada di atas dunia ini, tapi dengan syarat halalan thayyibah, halal dan thayyib. Halal tadi sudah kita jelaskan
tidak dilarang oleh agama, tidak ada penjelasan keharamannya dalam Al-Quran dan hadis, berarti itu halal. Tapi jika ditemukan benda tersebut haram, maka tidak dibolehkan. Karena salah satu syarat untuk mengkonsumsi makanan yang dibolehkan kepada umat Islam, kepada kita, adalah halal, tidak dilarang oleh agama. Yang kedua, thayyib, baik. Maksud kata baik adalah berkualitas, baik untuk kesehatan, baik untuk akal fikiran. Lawan dari kata thayyib itu adalah khabith, artinya buruk atau sesuatu yang jijik, dipandang jijik oleh manusia. Dengan demikian, Allah ini menyuruh kepada kita, apalagi umat Islam, makanlah apa yang ada di bumi ini. Tapi perhatikan dua hal. Yang pertama halal, yang kedua baik untuk kesehatan. Makna baik dalam ayat ini itu bersifat relatif. Artinya, sesuatu itu halal dan baik untuk seseorang, belum tentu baik untuk orang lain. Misalnya, makan daging itu halal, daging sapi itu halal dan baik untuk kesehatan. Akan tetapi, bagi orang yang kolesterolnya tidak stabil, itu sangat berbahaya. Karena itu, jika makanan tersebut halal tapi tidak baik untuk kesehatan kita, maka itu tidak boleh kita makan, tidak boleh kita konsumsi. Karena lanjutan ayat mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah dan perbuatan syaitan. Artinya apa? Jika kita memakan makanan yang haram, makanan yang tidak halal, berarti kita mengikuti langkah syaitan, mengikuti keinginan syaitan. Ataupun makanan itu halal tapi tidak baik untuk kesehatan kita, kita makan juga. Itu juga termasuk perbuatan syaitan, karena itu mengganggu kesehatan kita. Dalam hadis dikatakan, kita tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri maupun orang lain. Karena itu kaum muslimin, syarat utama yang harus kita perhatikan dalam makanan itu adalah halal. Kemudian yang kedua adalah baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ini bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini kita sedang berpuasa. Nah, ketika kita berbuka, perhatikanlah makanan yang dikonsumsi ketika berbuka. Jangan sampai mengganggu kesehatan kita sehingga membuat kita tidak khusyuk, bahkan tidak bisa melaksanakan amal ibadah. Kemudian ketika kita berbuka, jangan sampai berlebihan. Ini kesalahan fatal yang terjadi di kalangan kaum muslimin ketika berbuka puasa. Satu harian sudah lapar, ketika berbuka dihantam apa yang bisa dimakan. Tentu itu tidak baik, karena berlebihan itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam surah Al-A'raf, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Sekali lagi, ketika kita ingin mengkonsumsi makanan, perhatikan dua hal. Yang pertama halal, yang kedua baik dan bergizi, tidak mengganggu kesehatan kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.